Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP Sekolah MI Miftahul Huda, mata pelajaran fikih, tema memahami sholat fardu secara berjamaah, subtema sholat fardu secara berjamaah. Kelas 1 semester 1, alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. A. Kompetensi inti atau KI. KI 1 yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI 3 yaitu memahami pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI 4 yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlakul mulia. B. Kompetensi dasar atau KD 1.1 yaitu menerima kebenaran sholat fardu secara berjamaah. 1.2 yaitu menjalankan sikap percaya diri dan tanggung jawab sebagai cerminan dari mempelajari sholat fardu secara berjamaah. 1.3 yaitu memahami sholat fardu secara berjamaah. 1.4 yaitu melafalkan bacaan-bacaan sholat fardu secara berjamaah. C. Tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik mampu mengetahui serta memahami pengertian, syarat, rukun, dan tahapan-tahapan praktik sholat fardu secara berjamaah. Yang kedua yaitu melalui diskusi dan presentasi. Peserta didik mampu melafalkan bacaan-bacaan sholat fardu secara berjamaah dengan percaya diri, baik dan benar. Yang ketiga yaitu melalui modeling, peserta didik dapat menuliskan bacaan sholat fardu secara berjamaah. Dan yang keempat yaitu melalui video, peserta didik diharapkan mampu menirukan bacaan sholat fardu dan penulisan bacaan sholat dengan baik dan benar. Pembelajaran tentang sholat fardu secara berjamaah, guru menjelaskan secara singkat tentang rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Guru memberikan penguatan karakter ke peserta didik, menyanyikan lagu daerah atau lagu yang berjudul sholat, doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Amin. Oke, selanjutnya kita nyanyi sama-sama. Kita berdiri yuk. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya dan dilanjut dengan tepuk semangat ya, biar kita semangat dalam belajar pada pagi hari ini. Oke? Berdiri. Indonesia. Oke, lanjut dengan tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya, siapa yang hari ini tidak masuk? Oh, ternyata masuk semua. Pintar sekali. Gimana keadaan pada pagi hari ini? Pada sehat kan? Alhamdulillah. Kita harus semangat ya buat belajar. Jadi kita sebagai penerus bangsa, sebagai pelajar, kita harus belajar yang sungguh-sungguh. Siap semua? Bagus. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran tentang minggu lalu? Pintar sekali. Ya, minggu lalu kita belajar tentang syahadat. Jadi, pada hari ini kita akan belajar mengenai siapa yang tahu? Yang tahu pasti belajar tadi malam. Oke. Coba amati gambar apa yang ada di depan kalian. Yang tahu, coba angkat tangan. Iya, terus sholat, betul. Terus jamaah, iya. Nah, sekarang saya mau bertanya, apa bedanya di antara kedua gambar tersebut? Yang pertama yaitu sholat sendiri dan yang kedua yaitu gambar sholat berjamaah. Ya, kalau sholat sendiri itu
dilakukan individu ya. Kalau sholat berjamaah itu secara bersama-sama dan dipimpin oleh imam. Terus apa hubungannya dengan materi hari ini? Yaitu kita akan belajar mengenai sholat 5 waktu atau sholat fardu dan sholat berjamaah. Nah, siapa yang sudah mendirikan sholat? Coba angkat tangan. Oke, bagus. Kita harus mendirikan sholat sejak dini ya. Kita sebagai umat Islam harus melaksanakan sholat, apalagi kalau kita sudah balik. Apa yang kalian ketahui tentang sholat fardu? Sholat fardu adalah sholat 5 waktu yang dilaksanakan atau didirikan satu hari. Yaitu yang pertama, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, sholat duhur, sholat asar. Oke, kita harus melaksanakan kelima sholat tersebut. Nah, untuk memulai sholat, kita biasanya dengan membaca niat terlebih dahulu. Dan niat kelima sholat tadi, itu berbeda-beda. Semisal kita mau sholat maghrib, udah pada tahu kan niatnya bagaimana? Ayo ikuti saya. Usolli fardul maghribi salasa rok'atim mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Sekarang kalian coba sendiri tanpa saya. Setelah kalian belajar dari pelajaran sholat fardu ini, kalian harus sholat 5 waktu di rumah, atau jauh lebih baik lagi jika kalian melaksanakan sholat secara berjamaah. Itu akan menambah pahala bagi kalian. Semisal kalian di rumah bisa berjamaah dengan ayah, ibu, kakak, adik, atau jauh lebih baik lagi kalau kalian pergi ke masjid atau ke musola terdekat. Yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga kalian semua bisa memahami. Untuk materi besok yang akan saya sampaikan yaitu mengenai materi. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa secara bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, untuk menuju ke rumah masing-masing, kita membaca surah Al-Asr. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian sampai rumah dengan selamat. Amin. Berdoa mulai. Amin. Oke, pulang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian pada poin Aku Anak Soleh, bagian pertama, peserta didik diminta untuk menghafalkan bacaan-bacaan sholat fardu. Pedoman penilaian, setiap jawaban betul mendapatkan skor 50. Jadi, jika semua soal dijawab dan dikerjakan dengan benar, maka skor yang diperoleh sebanyak 100. Pada poin Ayo Menjawab, bagian kedua, setiap siswa diminta mengerjakan 10 soal pilihan ganda. Pedoman penilaiannya, setiap jawaban betul mendapatkan skor 10. Jadi, jika semua soal dikerjakan dengan benar, maka skor yang diperoleh sebanyak 100. Pada poin Anak Muslim, bagian ketiga, peserta didik diminta untuk mengisi laporan sholat 5 waktu selama 1 minggu di rumah atau di masjid dengan mengisi kolom dengan tanda checklist atau tanda silang. Selain itu, peserta didik diminta berperan aktif dalam kegiatan diskusi. Siswa yang berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran akan mendapatkan nilai yang sesuai dengan perannya. Ini contoh lembar pengamatan sikap. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang sholat fardu secara berjamaah. Sholat fardu atau sholat 5 waktu adalah tiang agama Islam. Dalam sholat, Allah mengajarkan hidup disiplin, hidup sabar bermasyarakat, mengajarkan hidup sehat, hidup bersih, lahir dan batin. Adapun syarat wajib sholat 5 waktu yaitu beragama Islam, telah menerima dakwah Islam, suci dari haid dan nifas bagi wanita, berakal, balik. Syarat sah sholat 5 waktu. Sholat
seseorang dinyatakan sah apabila memenuhi hal-hal berikut. 1. Suci dari hadas, baik hadas besar maupun kecil. Badan, pakaian, dan tempat sholat harus suci dari hadas, menutup aurat, menghadap kiblat, telah tiba waktu sholat. Rukun dan sunnah sholat 5 waktu. Semua rukun dan sunnah sholat 5 waktu harus dikerjakan dengan sempurna sesuai dengan sunnah Rasul. Rukun sholat 5 waktu yaitu ada niat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, membaca suratul al-fatihah, ruku' dan tumakninah, iktidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah, sujud tasyahud awal dan akhir dengan tumakninah, membaca tasyahud, membaca sholawat Nabi, membaca salam sambil menoleh ke kanan, tertib. Bacaan sholat 5 waktu yaitu ada takbir, doa al-fatihah, membaca doa iftitah, membaca surah al-fatihah, membaca surah al-Quran, surah-surah pendek, doa ketika ruku, doa iktidal, doa sujud, dan doa antara 2 sujud, bacaan tasyahud awal, tasyahud akhir, yang terakhir yaitu salam. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat berjamaah. Pengertian dari sholat berjamaah adalah sholat menurut bahasa adalah doa. Dengan kata lain mempunyai arti mengagungkan. Sholat yuswalu sholatan adalah akar kata sholat yang berasal dari bahasa Arab yang berarti berdoa atau mendirikan sholat. Kata sholat jamaahnya adalah sholawat yang berarti menghadapkan segenap pikiran untuk bersujud, bersyukur, dan memohon bantuan. Sedangkan sholat menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dasar hukum pelaksanaan sholat berjamaah. Sholat diisyaratkan pelaksanaannya secara berjamaah. Dengan berjamaah, sholat makmum akan terhubung dengan sholat imamnya. Fungsi dan keutamaan sholat berjamaah. Fungsi sholat berjamaah antara lain sebagai tiang agama sholat, sebagai sumber tumbuhnya unsur-unsur pembentuk akhlak yang mulia, sebagai cara untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan antara sesama muslim, sebagai suatu pelajaran untuk meningkatkan disiplin dan penguasaan diri. Keutamaan sholat berjamaah yaitu pahalanya 27 kali lipat daripada sholat biasa, mendapat perlindungan dan naungan dari Allah pada hari kiamat kelak, mendapat pahala seperti haji dan umrah bagi yang mengerjakan sholat subuh berjamaah. Hikmah sholat berjamaah yaitu persatuan umat. Allah menginginkan umat Islam menjadi umat yang satu, mensyiarkan syiar Islam, merealisasikan penghambaan kepada Allah Tuhan semesta alam, menumbuhkan kedisiplinan. Terima kasih.